Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Fadliandri, Notar 2402015, kelas MT12. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai SPSS, mulai dari pengertian, manfaat, kelebihan serta kekurangan. Kemudian saya akan menjelaskan cara pengoperasian dari SPSS itu sendiri. Baiklah, saya akan memulai dari pengertian SPSS itu sendiri. SPSS kependekan dari Statistical Package for the Social Science, merupakan salah satu perangkat lunak statistik yang banyak digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kuantitatif secara sistematis. Program ini memudahkan proses analisis data dalam penelitian, baik penelitian sosial, ekonomi, kesehatan, maupun transportasi. Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat melakukan berbagai analisis statistik dengan lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan perhitungan manual. SPSS membantu dalam memvisualisasikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, sehingga pola data dan hasil analisis dapat dipahami dengan mudah. Kemudian, manfaat SPSS. SPSS memberikan banyak manfaat dalam kegiatan penelitian. Program ini membantu dalam mengorganisasi data dalam jumlah besar secara rapi dan sistematis, mempermudah pengecekan, serta mempercepat proses perhitungan statistik yang rumit. Selain itu, SPSS dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, uji hipotesis, regresi linear, korelasi antar variabel, hingga uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Manfaat lainnya dari SPSS yakni membantu peneliti untuk mengambil keputusan berbasis data dan hasil analisis yang valid, sehingga perencanaan dan evaluasi dalam berbagai bidang termasuk transportasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya, kelebihan dari SPSS. SPSS memiliki kegiatan berbagai keunggulan yang menjadikannya banyak digunakan oleh peneliti. Antarmuka yang sederhana dan mirip dengan lembar kerja Excel membuat pengguna mudah memahami serta memasukkan data dan melakukan analisis. Bahkan, bagi pemula yang baru belajar statistik, SPSS juga menyediakan berbagai fitur analisis statistik lengkap, baik untuk analisis deskriptif maupun inferensial, sehingga peneliti dapat menyesuaikan analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Program ini juga mampu menghasilkan output yang jelas, rapi, dan mudah diinterpretasikan dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga sangat membantu dalam penyusunan laporan penelitian. Adapun kekurangan dari SPSS, meskipun memiliki banyak keunggulan, SPSS juga memiliki beberapa kelemahan. Berikutnya, kekurangan dari SPSS. Adapun kekurangan yang dimiliki SPSS, meskipun memiliki banyak keunggulan seperti yang saya sampaikan tadi, SPSS juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah harga lisensi yang cukup mahal, sehingga tidak semua individu dapat menggunakannya. Selain itu, meskipun penggunaannya sederhana, SPSS memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis statistik yang memerlukan pemrograman tingkat lanjut atau analisis yang kompleks, di mana software seperti R atau Python lebih fleksibel digunakan. Pengguna juga tetap perlu memiliki pemahaman dasar mengenai konsep statistik agar dapat memahami dan menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat, karena kesalahan dalam pemahaman konsep dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan penelitian yang akan disampaikan. Penggunaan SPSS dalam statistik transportasi, yakni dalam bidang transportasi sendiri, SPSS memiliki peran penting dalam membantu analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Data yang biasanya dianalisis menggunakan SPSS dalam bidang transportasi meliputi waktu tempuh kendaraan pada suatu rute, jumlah penumpang pada koridor tertentu, frekuensi kedatangan kendaraan, serta tingkat keterlambatan. SPSS dapat digunakan untuk menghitung rata-rata waktu tempuh, menganalisis hubungan antara jumlah armada dengan jumlah penumpang, serta memprediksi jumlah penumpang
menggunakan analisis regresi linear. Dengan uji hipotesis, SPSS membantu peneliti dalam menguji perbedaan rata-rata antar rute atau antar koridor dalam sistem transportasi. Melalui penggunaan SPSS, analisis transportasi dapat dilakukan dengan lebih objektif, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan transportasi di lapangan. Untuk berikutnya, saya akan mempraktekkan cara pengoperasian dari SPSS itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian dari IBM SPSS dengan menggunakan contoh soal dari menghitung rata-rata setelah regresi pada SPSS. Baiklah, pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS untuk menjalankannya. Kemudian memilih view, file, new, kemudian data untuk mengerjakan hal yang baru. Tahapan selanjutnya, seperti yang telah di soal tadi, kita beralih ke variabel untuk masukkan nama dan label pada SPSS. Dapat dua label, yakni label pertama jam belajar dengan tipe numerik, kemudian desimal 0, label selanjutnya diberi nama jumlah jam belajar. Dan pastikan bahwa measure-nya menggunakan scale. Untuk variabel kedua diberi nama nilai matematika. Dan lagi untuk variabel kedua measure-nya menggunakan scale. Kita beralih ke data view untuk memasukkan data yang terdapat pada soal tadi. Untuk kolom pertama adalah jam belajar dan kolom kedua nilai matematika. Nomor 1 jam belajar, 2 dengan nilai matematika 55. Selanjutnya 3 dan 1. Ini datanya dimasukkan sesuai dengan soal tadi. Setelah memasukkan data, tahapan selanjutnya yakni menghitung rata-rata dari data soal yang telah kita masukkan pada IBM SPSS tersebut. Untuk mengetahui rata-ratanya, mulai dari rata-rata, maksimum, dan minimum, kita klik menu Analyze pada toolbar di atas, kemudian pilih Descriptive Statistic dan pilih Descriptive. Kemudian masukkan variabel jam belajar dan nilai matematika ke variabel. Kemudian klik option dan centang mean, minimum, dan maksimum. Kalau sudah dipastikan dicentang, opsionalnya standard deviation. Kalau sudah, klik continue atau OK. Maka akan muncul halaman output yang akan menunjukkan nilai rata-rata dari kedua variabel tersebut. Seperti yang dilihat dari jumlah jam belajar, nilai N10, minimumnya 2, maksimum 6, kemudian mean-nya 4. Dan nilai ujian matematika minimum 55, maksimum 78, mean-nya 65,70. Tahapan selanjutnya, jika ingin menguji regresi linear sederhana,
yakni untuk melihat pengaruh variabel bebas jam belajar terhadap variabel terikat nilai matematika. Untuk cara pengerjaannya, kita kembali lagi membuka menu Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian masukkan variabel jam belajar kotak independen X. Kemudian nilai matematika dimasukkan ke kotak dependen Y. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul lagi output untuk membaca regresi. SPSS akan menunjukkan tabel pada output. Ada beberapa tabel yang ditunjukkan oleh SPSS untuk menghitung regresi. Namun yang paling penting adalah tabel model summary, yakni seperti yang dilihat menunjukkan bahwa 97,8 perubahan nilai ujian dijelaskan oleh jumlah jam belajar, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian tabel ANOVA, jika nilai signifikan SIG kurang dari 0,5, maka model regresi signifikannya ini di sini terdapat 3 tabel yang menjelaskan jawaban dari regresi, yakni tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Samaan regresinya yakni Y sama dengan 50 plus 5X. Artinya setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai matematika sebesar 5 poin. Konstanta 50 berarti nilai prediksi saat jam belajar sama dengan 0 ada 50. Seperti yang telah dikerjakan untuk mencari rata-rata dan regresi pada soal studi kasus SPSS, yang dapat disimpulkan dari soal tersebut bahwa berdasarkan analisis regresi linear sederhana terdapat pengaruh positif yang sangat signifikan antara jumlah jam belajar dengan nilai matematika siswa. Nilai koefisien regresi sebesar 5 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 5 poin. Model regresi signifikan P kurang dari 0,05 dengan nilai determinasi R kuadrat sama dengan 0,976 atau 97,6%. Setelah kita mengerjakan contoh soal pada SPSS, tahapan selanjutnya untuk menyimpan datanya, kita ketik file, kemudian pilih export dan export output. Ini bisa kita simpan di file sesuai dengan nama yang kita inginkan, atau bisa dengan cara save as. Untuk jenis file yang bisa kita simpan bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, mau dengan SPSS atau dengan tipe file macam lainnya yang ada di sini. Jangan lupa dilabeli file yang telah kita kerjakan agar tidak lupa. Kemudian save. Baiklah, begitu contoh pengoperasian dari SPSS menggunakan soal studi kasus mencari regresi dan rata-rata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.